Saya Sinta, saya adalah Direktur Utama pertama perusahaan ini ketika berubah status menjadi PT, yaitu tahun 2016 sampai 2019. Saya terpilih menjadi Direktur Utama setelah melalui proses fit and proper test yang dilakukan oleh tim, berserta konsultan yang ditunjuk oleh tim. Dengan berubahnya status perusahaan dari perorangan menjadi PT, maka banyak juga yang berubah, seperti sistem atau tata kelola perusahaan itu sendiri otomatis berubah. Tugas kami di tim direksi adalah untuk membawa dan mengembangkan perusahaan tentunya ke arah yang lebih profesional. Tugas kami di tim direksi adalah untuk membawa dan mengembangkan perusahaan tentunya ke arah yang lebih profesional. Berbagai usaha telah kami lakukan, tetapi memang masih ada kendala pada prakteknya. Misalnya kendala pada pengelolaan SDM, kemudian mengadaptasi aturan-aturan baru karena status perusahaan berubah, maka tentunya ada aturan-aturan baru yang berubah. Kemudian adaptasi terhadap dunia marketing yang semakin go digital. Nah, di situ salah satu kendala yang kami hadapi pada waktu itu. Harapan saya untuk PT HSWS ke depan adalah tim di perusahaan semakin kompak, perusahaan semakin berkembang, maju. Begitu juga dengan keluarga besar HS, semoga bisa mengembangkan usaha-usaha jenis baru atau area-area usaha yang lebih luas. Kemudian nanti dari semua ini hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar HS dan PT HSWS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi Direktur Utama selama 3 tahun. Nama saya Margani Nugraha. Saya juga dari putranya Ibu Hartoswerjo, Bu HS. Semenjak saya mengerti bidang kerajinan, terutama lebih ke konsentrasi, saya setelah lulus dari kuliah konsentrasi benar-benar ke bidang yang ditekuni oleh keluarga saya. Pada saat itu masih sekitar tahun 92, saya lulus tahun 92. Semenjak saya lulus, saya lebih berkonsentrasi pada manajemen, sehingga pada saat saya pendampingan orang tua, jadi saya lebih pada konsentrasi manajemen dan program-program di komputer. Pada saat itu ada tim peninjau atau tamu dari Kementerian Perdagangan. Waktu itu zaman presidennya Pak Gus Dur, kemudian menterinya Pak Luhut Pangaribuan. Itu kita dapat proyek atau dapat bantuan untuk membenahi manajemen di bidang, saya usulkan di bidang program komputer. Setelah kita mendapat satu bantuan dari pemerintah berbentuk program, kemudian kita menggandeng sebuah konsultan programmer, LW Wardiman waktu itu, yang dianu oleh Bapak Hani. Kemudian kita selesaikan dalam 5 tahun. Setelah itu perusahaan sudah bisa membuat satu laporan keuangan secara bagus. Pada saat itu juga saya juga merencanakan untuk agar kelanjutan perusahaan ini tidak karena putranya banyak, biar tidak terjadi sesuatu, sehingga kita lebih pada program pembentukan PT. Jadi PT itu sendiri yang mungkin ya saat ini sudah berjalan, tapi untuk perencanaannya tahun sekitar 99. Kemudian
kenapa di waktu itu di HS ini saya lebih konsentrasi setelah saya lulus, karena waktu itu putranya ada 8 yang 5 itu konsentrasi perak, yang 3 waktu itu saya dan adik saya 2 Sundoro dan Ersam tidak membuka perak, biar kita tidak semua di usaha perak. Jadi alangkah awalnya seperti sampai sekarang juga kita bertiga tidak di perak. Ya alhamdulillah semuanya sudah baik. Nah ini semenjak setelah kita ada program komputer, alhamdulillah juga akhirnya kita bisa menyusun 1 laporan per tahun yang bisa dilihat dari semua keluarga sampai sekarang. Yang tersulit adalah di tahun 98 karena adanya Soeharto turun, itu yang tersulit, di mana waktu itu sulit untuk menembus pasar ekspor karena tidak adanya bahan. Tapi alhamdulillah bisa berjalan secara baik dan bisa kita anukan karena hanya di pasar lokal aja yang kena dampak. Tahun 2000 sekitar 2000 HST dikembangkan menjadi 2 tempat. Dulu hanya di Monterakan 1, tapi ada di sebelahnya jadi 2 tempat, satu sebagai pemasaran, yang satu sebagai office yang ada di HS Barat. Jadi ada 2, HS Barat dan HS Timur. Kemudian waktu itu Ibu tahun 93 itu pindah di rumah sekarang di Ademayem, karena pada 92 saya lulus, kemudian 93 itu pindah di rumah yang baru Ademayem, sehingga sini yang HS Timur sebagai tempat untuk usaha. Ide membuat PT itu pertama, kalau kita melihat dari sebuah perusahaan itu yang akan berpindah atau berganti regenerasi itu lebih aman dari segala segala dinamika keluarga, sehingga PT akan berjalan terus karena semuanya sudah berbentuk dividen atau saham. Ide itu saya usulkan karena saya menimbang jangka panjangnya dari perusahaan ini yang dengan putranya banyak nanti akan menjadi permasalahan tersendiri. Memang waktu itu saya adakan sedikit perbandingan perusahaan-perusahaan perak yang terdahulu adalah mereka kelemahannya adalah di bidang kepemilikan ataupun bermunculnya sebuah masalah dari internal. Jadi setelah PT memang inventarisasi permasalahan inventarisasi masalah aset, kemudian melengkapi mana yang akan menjadi aset PT dan aset keluarga. Nah, waktu itu kita bikin simulasi dengan organisasi yang pada saat itu organisasi yang mengakomodir semua keluarga. Presentasi di Umadu 2005 kalau nggak 2004, tapi waktu itu ya belum ada konsentrasi sehingga tidak ada support dari keluarga sendiri karena mereka waktu itu kan masih sibuk usaha masing-masing. Jadi bukan karena tidak mau, tapi karena mereka masih sibuk masing-masing. Jadi belum ada titik temu sehingga berjalannya agak lama. Tapi dalam proses sebuah manajemen kita juga seperti PT, artinya bahwa hanya masalah pembagian dividen yang belum. Tapi di sini aset sudah semua tercatat, sudah terdepresiasi dan sebagainya, sehingga aset keluarga dan aset perusahaan sudah terpisah. Intinya adalah PT di situ. Semenjak terbentuknya PT itu kan 2015 ya, walaupun sebelumnya sudah ada rencana-rencana atau pemisahan di mana sudah bisa terpisah, kemudian terbentuk 2015. Waktu itu juga bukan dari perusahaan, tapi kita juga mengontrak atau mengambil dari konsultan. Ada 2 konsultan waktu itu, konsultan dari
perpajakan dan juga konsultan manajemen. Semua ada tes, semua keluarga dites, semuanya yang masuk siapa pada saat itu juga sudah dilaksanakan. Kemudian setelah terjadi seleksi atau penilaian ada 3 yang masuk waktu itu. Direktur utamanya Sinta, kemudian buat tim itu sebagai direktur pengembangan, kemudian saya dipercaya di direktur keuangan. Setelah berjalan 3 tahun, setelah ada evaluasi dari manajemen, terutama dari pihak konsultan bahwa kurang efektif di dalam pengelolaannya. Karena ada 2 perusahaan yang masuk di PT itu adalah Umadur dan HS, kemudian ada evaluasi, setelah selesainya kontrak, kemudian ada tes lagi. Nah, berjalannya PT baru 2 periode ini, sekarang baru berjalan 1,5 tahun atau 1 tahun ya. Memang perlu evaluasi terus, apalagi di saat-saat krisis ini sangat apa ya, manajemen itu banyak tertekan di mana antara penjualan dengan biaya pengeluaran lebih tidak berimbang. Saya kira PT itu harus selalu juga setelah ada evaluasi juga, tergantung dari kebutuhan perusahaan itu. Apalagi perusahaan sekarang berjalannya hanya 1 perusahaan, mungkin ada evaluasi. Yang saat ini juga ada evaluasi karena tutupnya Madwur. Itu langkah yang tepat kalau menurut saya. Itu adalah ya harus evaluasi, maupun kalau istilah orang Jawa itu tebah-tebah. Jadi kita akan mengevaluasi diri kita sendiri semua masing-masing. Ke depan mudah-mudahan sih masih oke. Jadi PT tetap PT, kepemilikan tetap pemilikan, hanya di dalam satu organisasi yang akan ada perubahan. Ya, kalau perusahaan besar itu direkturnya mungkin diperlukan, tapi pada saat seperti ini kita harus juga berpikir masalah biaya, artinya keluaran, sehingga juga perlu dievaluasi. Artinya bahwa terlalu banyak direktur juga akan banyak biaya karena sempitnya lahan di sini. Tapi untuk saat ini mungkin karena kita pas pada saat ini belum bisa untuk melakukan satu analisis yang tepat. Kita hanya bagaimana pengendalian dalam satu keuangan itu agar supaya modal itu tidak terkuras terus. Ini adalah hal yang paling sekarang kita lakukan ini. Jadi untuk adanya orang profesional di luar itu bagus, tapi kita harus tetap tahu bahwa orang profesional itu juga ditetapkan secara profesional, di mana tanggung jawabnya dia juga seperti apa dan di mana internalnya juga gimana. Karena sedikit sekarang masih campur, jadi ya karena terutama pada saat ini tadinya tidak ada pandemi, saya kira bagus. Hanya mungkin yang Umadur ini yang agak ketinggian kalau saya. Karena kalau melihat pendapatannya Umadur dengan pengeluaran dari biaya direktur, ya saya kira tidak imbang. Karena direktur kemarin masuk corporate, jadi dibiayai oleh PTHS, terutama di sini adalah sektor pendapatan terbesar adalah HS, sehingga Umadur masih disubsidi. Nah, mungkin ke depan ini menjadi langkah yang baik kalau kita bisa melihat sisi dari realitas. Kalau memang diperlukan ya diperlukan, kalau enggak ya bagaimana agar supaya, karena bisnis utamanya adalah di profitable, bukan di jabatan kalau saya. Jadi di profit itu kan yang akan membawa langkah ke depan. Biar untuk PT untuk mesejahterakan pemegang saham, perajin maupun karyawan itu bisa tetap berimbang. Kalau kita berbicara masalah pandemi adalah pengetatan keuangan di perusahaan itu berguna untuk nantinya kalau sudah mulai terjadi peningkatan penjualan atau omset, itu kita bisa melakukan satu usaha di bidang lain. Tapi di sini selalu apapun krisis itu kan sebuah proses pendewasaan dalam sebuah pengelolaan perusahaan. Optimis karena manusia butuh makan semua, jadi tetap optimis. Walaupun di saat optimis akan berbeda-beda, cuma bagaimana kita kesabaran itu kita punyai. Jadi
pada saat krisis ini kita memang berandai-andai, bermimpi boleh, tapi kita harus bersabar. Tapi di dalam satu ide itu di mana kita sudah mulai mengekang sesuatu, nanti akan muncul bahwa manajemen yang nanti adalah manajemen baru. Dalam rangka seperti ini saya baru menyusun bagaimana langkah manajemen baru, yang artinya bahwa semua bisnis nanti akan berbeda. Sistem dengan SDM yang banyak itu nanti akan memberatkan. Itu satu. Sehingga sistem itu harus dibuat seminimal mungkin, sebagus mungkin. Jadi kalau kita berandai-andai kemarin dengan 60 orang, besok pada suatu saat atau 1 tahun lagi kita akan berbicara hanya 30-40 orang. Sementara ini kita kalau tidak terjadi ini, kita akan tidak tahu sistem itu berjalan seperti apa. Sekarang baru tahu bahwa dengan omset seperti ini, saya malah melakukan pengurangan SDM itu di masing-masing departemen itu hanya 2-3 orang, 4 orang cukup. Jadi kita hanya berada di kisaran sekitar 20 karyawan. Bisnis sudah berjalan. Jadi sistem yang kita pakai nanti memang saya munculkan lagi karena pada saat kemarin ada setelah Bapak meninggal, Bapak sudah wafat meninggal, terus keluarga masuk, ada beberapa yang waktu itu keluarga masuk itu yang sewu waktu itu memang manajemennya sedikit berantakan karena apa yang dikatakan manajemen itu adalah sesuatu yang bisa terhitung di dalam satu rangkaian data. Sehingga data-data kemarin karena pergantian pemimpinan ganti direktur dan direktur pada saat itu, jadi data tidak nyambung. Itu bagian keuangan yang waktu itu memang sangat sulit. Ya alhamdulillah sekarang sudah saya buat lagi, sudah bisa ngeleng lagi antara gudang, antara ini dan sebagainya, semua bisa ditampilkan sebuah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi inventory di perusahaan ini sangat penting karena modal berada di inventory. Bisnis ini adalah 100%, 75% adalah bahan baku. Perputaran keuangan besar di situ. Kalau kita berbicara 1 miliar 700 juta itu hanya untuk beli bahan baku. Spreadnya kecil. Jadi di mana kita kehilangan banyak barang, berarti itu adalah pengurangan modal. Jadi sekarang kita pelan-pelan dulu, mendandani, memperbaiki. Jadi insya Allah nanti ke depan kita apapun sudah siap dalam sistem. Apalagi sekarang ditunjang oleh IT yang bagus, apa-apa sudah bagus sehingga tidak terlalu sulit untuk memilih hardware maupun softwarenya. Nah ini yang kalau ide-ide bisnis saya kira ide bisnis itu banyak sekali, tapi kita juga berbicara masalah keberadaan bisnis itu sendiri dibutuhkan apa enggak gitu loh. Karena itu tahun depan itu mungkin berubah, mungkin sekarang banyak kuliner ya, kuliner yang kecil-kecil yang berjalan baik, tapi nanti 2 tahun lagi belum tentu. Ya sekarang adalah yang berjalan adalah industri kuliner, terutama rumah-rumahan yang berjalan karena mungkin banyak orang yang di PHK maupun orang yang dirumahkan juga tidak terlalu bisnis atau proyek-proyek pemerintah yang berjalan. Saya kira wajar saja kalau orang seperti itu. Untuk di bisnis kita sendiri perak saya kira juga tertekan, tapi kita juga berusaha untuk membuat online walaupun perak itu kan hanya kebutuhan tersier kali. Sekunder aja enggak, primernya kan makanan dan kesehatan. Rumah Dhuwur itu mungkin juga bagus tuh di ini, tapi konsep memang harus dibuat baru karena kalau kita melihat customer-nya juga customer lokal. Kalau saya prediksi tahun 2022 itu baru nanti terjadi, 2021 belum begitu. Aset saya kira banyak ya, tergantung dari nanti sedulur-sedulur yang lain. Kalau saya sih nggak begitu karena nggak begitu arah sana, karena saya lebih ke konsentrasi ke bagaimana ini bisa bertahan bisa berkembang, bukannya bertahan. Saya lakukan adalah pengembangan juga dalam proses yang sempit ini. Asetnya masih banyak, ada di Bali, ada di Borobudur. Saya kira nanti sedulur-sedulur yang lain bisa
bisa melakukan lagi kembali lagi mungkin setelah dari pandemi. Ya, kalau kita berbicara masalah pengembangan, ini kita berbicara masalah aset dan kita berbicara masalah kita bergerak di bidang apa. Sementara ini kita bergerak di bidang perak dan kuliner. Untuk perak, kalau ada pengembangan perak, saya kira lebih baik memang PT yang mengembangkan, karena sudah punya sistem, punya manajemen yang artinya lebih dulu dan lebih ngerti di bidang investasi. Tapi kalau yang lain mungkin bisa juga oleh keluarga atau sedulur, kemudian dibuat satu kerjasama. Baru nanti kalau sudah berjalan, baru nanti bisa di take over PT. Artinya bahwa itu dibeli gitu, oleh PT itu bisa. Soalnya kalau PT sudah berjalan, kemudian bangkrut, yang susah di belakangnya. Di belakang sistem aturan administrasinya, perpajakannya. Nah, tapi kalau sudah berjalan, dibeli PT misalnya, sudah hanya masalah saham nanti di situ. Tapi bisa dimulai oleh keluarga dulu bisa. Tapi kalau misalnya ada nek sekarang saya belum ngerti, tapi nek nanti itu bisa dikembangkan PT, misalnya ada gabungan gitu loh. Buka semacam usaha, ada peraknya, ada kulinernya. Nah, ini bisa dikombinasikan antara keluarga dengan PT. Artinya bahwa PT bisa masuk ke sana. Tapi kalau usaha yang kecil-kecil saya kira lebih baik ke perorangan dulu. Ya, harapan itu kalau sudah jadi orang tua, sudah menanamkan sebuah fondasi, generasi selanjutnya adalah mempertahankan dan mengembangkan kan itu. Bukan hanya mempertahankan tapi juga mengembangkan dengan ilmunya masing-masing dan dengan zamannya masing-masing. Karena zaman selalu berganti, usaha itu bisa dikatakan masih kebutuhannya masih sama. Ya, orang makan, orang pakai perhiasan, orang pakai pakaian, orang pakai membangun, tetap bisa dikembangkan. Dari keluarganya Pak Harto Soeharjo PT ini, generasi sampai kapanpun cucu cicit bisa mengembangkan untuk mempertahankan tadi yang saya ucapkan. Syukur-syukur insya Allah lebih berkembang lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.